Illa billah amma ba'du. Kami hormati para hadirin jemaah kaum muslimin Majelis Ta'lim Pesantren Al-Burdah, hafizakumullah jami'an. Semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali pengajian kita pada malam hari ini, bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru kita, orang tua, sahabat, famili, kerabat, sahabat dan teman. Juga kita hadiahkan kepada pengarang kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sultan Al-Hadrami Syafi'i. Dan juga kita hadiahkan kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Badani. Semoga Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barakah. Selamat dunia, selamat akhirat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muradu bil muqaranati wuqul ihrami ala wujudis sababi walau fi asna'ihi. Adapun yang dimaksud bil muqaranati dengan sebab muqaranah, kemarin kan sebab itu ada yang datang duluan, ada yang datang bersamaan, ada sebab yang kemudian. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sebab yang bersamaan itu apa? Wuqu'ul ihram, terjadinya takbiratul ihram hala wujudis sababi, ketika adanya sebab, walau fi asna'ihi, sekalipun di pertengahan sebab. Jadi yang dimaksud dengan sebab muqaranah atau sebab muqarin adalah orang yang melakukan takbiratul ihram, sebabnya masih ada. Contoh kemarin gerhana, dan kemarin contoh adalah paceklik, kan begitu, salat istisqa. Nah, yang dimaksud dengan muqaranah adalah dia melakukan takbiratul ihram di mana sebabnya masih ada. Dia takbir semisal sholat sunnah gerhana, baik matahari atau bulan, gerhananya masih ada, itu namanya sebab muqaranah. Sebab muqaranah. Atau semisal dia melakukan di pertengahan. Di pertengahan ini semisal ya, contoh gerhana itu terjadi dari jam 12 sampai jam 1, begitu, dia gampang itu separohnya. Nah, dia mulai sholatnya di setengah 1. Nah, itu namanya sebab muqaranah.
Kemarin kan kalau sebab mutaqaddim, sebab yang datangnya kemudian. Seperti kemarin apa? Sholat jenazah. Jenazah sama sholat duluan mana? Duluan jenazah. Itu mana sebabnya mutaqaddim, sebabnya datang duluan. Begitu. Ada sholat jenazah ya masih ada mayitnya. Nah makanya sebab itu disebut datang duluan. Ada sebab yang bersamaan juga seperti sholat istisqa, minta hujan, dan sholat gerhana. Itu begitu. Kemudian fa'in urida biha tawafuqus sababi wal i'rami fi zamani ibtida'an kana salatul kusufi mimma sababuhu muqaddamun. Fa'in urida jika dimaksud biha dengan muqarranah, dimaksud tawafuqus sababi wal ihrami, sesuainya sebab dan ihram, sesuai fi zamani di dalam zamannya ibtidaan pertama kali, kanat salatul kusufi, maka salat gerhana mimma sababuhu muqaddamun, termasuk sebab yang didahulukan. Kalau salat gerhana, musannif bilang yang dimaksud dengan muqaranah antara sebab dengan ihram itu harus sama di awal waktu, maka kalau begitu salat gerhana bukan lagi sebab yang muqaranah, tapi menjadi sebab yang muqaddam, yang didahulukan. Jadi ulama ini berbeda pendapat untuk menentukan apakah sholat gerhana ini sebabnya bersamaan atau sebabnya datang kemudian sebab itu datangnya duluan. Maka kata ulama pendapat yang pertama bilang, ya gerhana ini adalah sholat yang sebabnya muqaranah, yang bersamaan. Buktinya apa? Ulama membuktikan, ya buktinya di pertengahan kita sholat gerhana aja masih bisa, tidak harus di awal. Kita dikerjain di pertengahan aja masih bisa. Yang terpenting ketika dia takbiratul ihram, sebab adanya gerhana itu masih muncul. Begini. Ulama kedua bilang ya enggak, itu sebabnya muqaddam katanya. Kamu kan kalau sholat baru ada itu ini gerhananya. Begitu makanya. Itu perselisihan yang dilakukan oleh diantara para ulama. Harus sama katanya. Ihramnya sholat gerhana dengan sebabnya itu dua sebab kan. Nah makanya dari ulama satunya mengatakan sholat gerhana itu sebabnya sebab yang didahulukan, bukan sebab yang bersamaan. Ya maksudnya sebab bersamaan, paham ya? Kita sholat sebabnya itu masih ada bersamaan dengan sholatnya kita, itu begitu. Sebab yang didahulukan, misalkan contohnya apalagi kayak sholat tahiyat masjid. Kita kalau enggak masuk masjid apa ada kesunahan? Enggak masuk masjid, ada nggak sunahnya sholat tahiyat? Kagak, begitu. Nah sekarang bagaimana kalau kita masuk masjid? Kan berarti ada sebab yang didahulukan. Kenapa kita sholat sunnah tahiyat? Karena masuk masjid. Walaupun pada waktu yang dimakruhkan, apa? Kita sholat 2 rakaat. Beda halnya kemarin kayak sholat yang masih akan datang. Sebabnya seperti apa? Seperti sholat istikharah. Istikharah kan sebabnya masih entar. Kita sholat sekarang di istikharah, tapi kan sebabnya masih datang entar. Ya. Hasil dari istikharahnya begitu. Atau semisal sholat musafir, sholat safar, begitu. Sholat safar jalan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu, berarti kan sebabnya itu mutaakhir, datangnya belakangan. Jadi kalau kita belajar di sini, biasanya kan kalau sebab itu datangnya duluan ya. Tapi kalau ini ulama sebab dibagi 3 untuk masalah pembagian sholat ini. Ada sebab yang datang duluan, ada sebab yang datang bersamaan, ada sebab yang datang belakangan. Nah tadi kayak sholat safar, duluan mana sholat safar? Duluan
sholat safarnya masih entar, padahal dia sholat sebabnya bepergian, itu namanya sebabnya kemudian. Nah kalau sholat safar nggak boleh melakukan pada 5 waktu yang diharamkan. Karena la yajuzu, tidak boleh al-ihramu apa takbiratul ihram biha dengan salat kusuf illa ba'da ibtidaihi, kecuali dengan mulainya gerhana. Walidha, oleh karenanya masalah telah memberikan contoh ba'duhum sebagian ulama biha dengan salat kusuf lima sababuhu mutaqaddim, kepada salat yang sebabnya mutaqaddim. Nah ini masih perselisihan tadi, perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan kusuf itu sebabnya adalah muqarib, bersamaan. Ada ulama yang mengatakan sebabnya mutaqaddim, datang duluan. Dengan bukti apa? Ya gak bakal ada gerhana, gak bakal ada sholat gerhana kalau belum terjadi gerhana. Nah itu makanya sebabnya mutaqaddim. Itu begitu sebagai ulama berpendapat begitu. Wa ammas salatu bi arami Makkah al-masjid aw ghairihi, adapun salat di tanah haram Mekah, masjid atau lainnya, fala tukrahu, maka salat tidak dimakruhkan mutlakan, secara mutlak. Kenapa? Di khabari Tirmidzi, karena ada hadisnya Imam At-Tirmidzi. Apa bunyi hadisnya? Ya bani Abdi Manafin, wahai keturunan Abdu Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti, janganlah kalian melarang satupun orang yang melakukan tawaf bihadzal baiti, di Baitullah ini, wassalat, dan dia melakukan salat ayata sa'atin, di waktu manapun, saat yang dia mau, min lailin au naharin, malam atau siang. Jadi kalau di tanah haram Mekah, keharaman waktu itu nggak berlaku. Yang dimaksud tanah haram Mekah di mana aja, baik di masjid, di rumah, di hotel, di penginapan, yang penting masih tanah haram Mekah. Bisa ada perbatasan itu. Di sini udah keluar dari tanah haram Mekah, di sini udah keluar, begitu biasanya. Barat, timur, selatan, utara itu ada batas-batasnya masing-masing. Nah kalau masih di dalam tanah haram Mekah, keharaman 5 waktu ini gak jadi masalah. Habis sholat subuh kita mau sholat aja, kalau lagi masih dilarang, lagi umroh begitu. Habis sholat asar bosan nih, gak ada kerjaan, ngapain? Sholat aja udah. Kalau di tanah haram Mekah itu begitu. Iya sholat sunnah, mau sholat apa ya terserah kek. Kalau di tanah haram Mekah. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda mengatakan, wahai keturunan Abdu Manaf, kalian jangan pernah melarang satupun orang yang melakukan tawaf ataupun yang melakukan sholat, baik di malam hari atau di siang hari. Itu begitu. Habis sholat subuh itu gak ada kerjaan, mau kopi, warung belum ada buka, gitu. Belum ada buka. Itu ya dulu awal sampai dulu.